wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Iqbal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Di sore hari ini maghrib ya Pak, menjelang maghrib, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermajelis ilmu bersama-sama di masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian menjelang juga kebahagiaan, salah satu kebahagiaan orang yang berpuasa, Ibu ya. Berbuka itu kebahagiaan orang berpuasa. Lis-shaimi farhatani, orang yang berpuasa itu punya dua kebahagiaan. Pertama, kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Yang kedua, kebahagiaan ketika kita berbuka. Ini sebentar lagi mudah-mudahan kita diberikan ampunan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir kelak. Insyaallah kali ini kita masih terkait dengan ini Pak ya, puasa, fikih puasa. Sebenarnya nanti kalau berdasarkan urutannya kajian ya akan sampai ke sana juga, tapi kita akan mengambil sekilas karena terkait dengan Ramadan ya, mengingat-ingat lagi ya Pak ya. Nanti kita akan ulang lagi juga ketika sampai di sana. Kita kan masih di Toha, udah mulai masuk sholat ya. Kita lihat mubahatus siyam, hal-hal yang dibolehkan dalam berpuasa ya, hal-hal yang dibolehkan ketika kita berpuasa. Jadi yubahu fis siyam, dibolehkan dalam berpuasa hal-hal berikut ini Pak ya, Ibu ya. Pertama, nuzulul ma'i wal inrimasu fihi. Kita masuk ke air, nyemplung di situ ya, berenang, nyelam di situ, itu tidak ada masalah sama sekali ya. Wal inrimasu fihi, jadi masuk air ke kolam kemudian berenang, itu tidak ada masalah sama sekali ya. Ini berdasarkan riwayat Abu Bakar bin Abdurrahman dari sejumlah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu haddatsahu ya, bahwasanya ada sahabat Nabi itu bercerita kepadanya, kepada Abu Bakar bin Abdurrahman. Apa katanya? Walaqad ra'aitu, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yasubbu ala ra'sihil ma'a, beliau itu mengguyurkan air ke kepalanya ya Pak. Nanti dikiaskan ke berenang di situ. Wa huwa shaim, beliau sedang berpuasa, jadi kepalanya diguyur. Ya. Minal atash au minal harri, karena haus atau panas. Jadi ketika panasnya luar biasa atau haus sekali, itu guyur kepala itu tidak ada masalah sama sekali. Ya, tapi jangan di kamar mandi terus ya. Mandi nyemplung gitu ya, untuk menghilangkan itu, yang penting jangan diminum gitu ya. Jadi nyemplung itu untuk menghilangkan itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menguyur kepala beliau, diguyur kepalanya karena saking hausnya, atau para sahabat mengatakan karena saking panasnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Ahmad ya, Malik, Abu Daud dengan pensanadan yang sahih. Kemudian dalam Sahihain
dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha menceritakan annan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban, beliau di pagi hari dalam kondisi junub, wa huwa shaim, beliau dalam kondisi berpuasa, summa yaghtasil, ya, kemudian beliau mandi, tidak ada halangan sama sekali Pak ya. Fa in dakhala al-ma' fi jawfis siyam min ghairi qasdin fa shaumuhu sahih. Fa in dakhala al-ma'u, kalau seandainya air masuk fi jawfis shaim, ke kerongkongannya orang yang berpuasa, nyelam ya Pak ya, terus masuk air ke sini min ghairi qasdin, enggak sengaja, ya berarti shaumuhu sahih, puasanya sah gitu. Sah. Keringanannya di situ ya Pak. Tapi jangan sampai nyelam niatnya minum air, nah nyelam minum air niatnya ya. Atau guyur kepala niatnya tetesannya biar masuk mulut, itu enggak. Tapi kalau memang udah misalnya kepanasan sekali, itu memang ya ketika kehausan, itu yang dilakukan Nabi tadi Pak ya. Diguyur kepalanya sama Nabi karena kehausan. Dalam riwayat lainnya itu saking panasnya cuaca ketika itu. Kalau kita kan udah ada AC apa sekarang untuk meringankan itu. Kalau dulu kan nggak ada, sehingga beliau mengguyur kepalanya. Itu yang pertama. Itu boleh Pak ya bagi orang yang berpuasa. Yang kedua yang boleh bagi orang yang berpuasa adalah al-iktihal wal qatrah, pakai celak atau tetes mata. Tetes mata itu Pak, dan sejenisnya. Mimma yadkhulul ain, yang masuk lewat mata. Ya. Celak itu yang biasa dipakai ya, pewarna mata. Atau memakai qatrah. Qatrah itu obat tetes mata. Itu tidak ada masalah sama sekali. Sawa'un awajada ta'mahu fi halqati aw lam yajid. Baik dia merasakan nanti rasanya di kerongkongan atau tidak. Tapi yang jelas dia meneteskan mata itu sebagai obat, itu tidak ada masalah sama sekali. Ya, nanti yang nggak membolehkan itu ya terkait dengan gizi Pak ya. Makanan, ada masuk makanan lewat manapun itu nanti nggak boleh. Tapi kalau cuma sekedar meneteskan mata karena mata merah atau apa, atau kita beriktihal memakai celak, itu tidak ada masalah sama sekali. Kenapa? Li'annal ain laisa manfazan ilal jawfi, karena mata itu enggak ada salurannya ke kerongkongan. Karena ada dua Pak mazhab ulama di situ mengenai apa itu. Ya. Jumhur ulama mengatakan yang membatalkan puasa itu semua yang masuk ke dalam pengertian jauh bagi mereka itu yang masuk makanan di sini. Jadi kalau arah makanannya di sini berarti batal. Yang masuk dari sini. Sedangkan dalam salah satu mazhab Syafi'i itu semua yang berlobang itu kalau ada masuk di situ itu membatalkan puasa. Salah satu mazhabnya. Jadi jauh, salah satu mazhab Syafi'i itu mengartikan jauh itu semua yang ada jalan masuk ke dalam ini. Masuk dari sini, dari apa ini, itu membatalkan bagi ini. Tapi jumhur ulama mengatakan lewat sini membatalkan. Jadi kalau lewat sini batal. Sedangkan kalau cuma mata atau obat tetes telinga itu enggak. Kalau jumhur ulama. Ya, karena enggak terkait juga dengan makanan. Ada riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya. Annahu kana yaktahil wa huwa shaim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu Pak, itu pernah bercelak sedang berpuasa. Bercelak sedang berpuasa. Wa ila hadza zahabat asy-Syafi'iyyah, dan ini juga pendapat dalam mazhab Syafi'i, dihikayatkan oleh Ibnul Munzir dari Atha, Al-Hasan, An-Nakhi, Al-Auza'i dan Abu Hanifah dan Abu Thawr. Diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Anas bin Malik, kemudian juga Ibnu Abi Aufah dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah mazhab Daud Az-Zahiri. Walam yasih fi hadzal bab syai'un anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kama qala At-Tirmidzi, dan tidak ada riwayat yang dalam masalah ini, masalah
ain ini, kata beliau, bercelak dan memakai tetes mata, itu tidak ada riwayat yang sahih, kata At-Tirmizi. Artinya hukumnya boleh-boleh saja. Hukum asalnya kan boleh. Kemudian yang ketiga ya Pak ya. Yang ketiga yaitu yang boleh bagi orang yang berpuasa itu adalah al-qublah. Al-qublah itu artinya suami mencium istrinya, cium pipi istrinya dan sejenisnya. Ya. Asalkan liman qadira ala dhabti nafsihi, selama dia bisa menahan dirinya. Selama bisa menahan dirinya. Ya, selama bisa menahan dirinya. Ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqabbil, mencium istrinya, wa huwa shaim, dan beliau berpuasa, wa yubashiru, dan memeluk istrinya, wa huwa shaim, ketika juga berpuasa, wa kana amlakukum liirbihi, dan beliau orang yang paling bisa mengendalikan dirinya. Jadi selama bisa mengendalikan, kuat menahan diri, itu tidak ada masalah sama sekali. Ya, baik ya. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, di suatu hari Umar ini Pak, ya, Bu ya. Hasastu, kata beliau, yauman. Ya, saya pada suatu hari itu sedang bersemangat, kata Umar. Faqabbaltu wa ana shaim. Saya mencium istri saya ketika saya sedang berpuasa, kata Umar. Dia menyesal, dia merasa bersalah ini, dia merasa itu salah. Ya, mencium istrinya dia merasa salah. Kemudian dia menantangi, fa'ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, saya berkata, kata Umar, sona'tul yauma amron aziman. Pada hari ini saya melakukan sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar. Qabbaltu wa ana shaim. Saya mencium istri saya sedang berpuasa. Kata Umar, itu sesuatu yang besar, karena dia belum tahu hukumnya. Ketika itu dia merasa itu sesuatu yang salah. Kata Rasulullah, ara'aita, bagaimana pandanganmu, lau tamat madha, kalau kamu kalau kamu berkumur-kumur, wa bimain, dengan air, wa anta shaim, bagaimana pendapatmu kalau kamu berkumur-kumur, kamu sedang berpuasa? Dijawab sama Umar, la ba'sa bidzalika. Kalau kumur-kumur ya enggak apa-apa ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ya qala fabima. Ya kalau gitu ya apa bedanya dengan itu? Dengan cuma sekedar mencium pipi itu. Jadi tidak ada masalah sama sekali. Kemudian dikatakan oleh Ibnul Munzir, rukhsah ini, keringanan dalam hal ini, dalam mencium pipi itu Pak ya, dibolehkan oleh Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Aisyah, atau Asy-Sya'bi, Al-Hasan Al-Basri, Ahmad, dan Ishaq. Cuman dalam mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i ya Bu ya, annaha tukrah ala man harrakat syahwatahu, bahwasanya dimakruhkan untuk orang yang bisa menggerakkan syahwatnya. Ya, tidak dimakruhkan untuk selainnya. Walakin al-aula tarkuha, yang utama adalah meninggalkannya, tidak melakukan itu utamanya, dihindari ya Pak ya. Sadduz zara'i, menutup celah, ya, menutup celah, sehingga lebih utama untuk meninggalkannya. Dalam hukum ini tuh nggak ada perbedaan di antara bainas saykhi wasyabi. Nggak ada perbedaan antara yang sudah tua atau yang masih muda, hukumnya sama. Ya, tua masih muda itu hukumnya sama. Intinya adalah dia kuat menahan dirinya atau tidak. Utamanya ditinggalkan. Boleh bagi yang kuat kalau memang benar. Ya, kalau nggak kuat itu dihindari. Ya, dihindari. Itu yang ketiga. Yang keempat Pak, Bu ya, yang boleh bagi orang yang berpuasa adalah al-huknah. Ya, al-huknah. Al-huknah itu artinya adalah ya, nyuntik ya, suntik. Nah, suntik.
mutlaqan. Ini suntik ya. Itu kayak kita vaksin dan sejenisnya. Nah, itu tidak ada masalah sama sekali karena dia nggak terkait dengan taghziyah. Ya, tidak terkait dengan pemberian makanan. Tapi kalau diimpus itu terkait dengan makanan. Ya, memang ada khilaf di kalangan para ulama, tapi idealnya kalau sudah terkait dengan makanan itu membatalkan. Waroknya begitu. Walaupun sebagian kalau Syekh Said Sabiq di sini beliau berpandangan nggak ada masalah kalau suntik taghziyah itu. Tapi ulama lainnya untuk kehati-hatian itu dihindari karena terkait dengan makanan. Ya, terkait dengan makanan. Tapi kalau cuma sekedar vaksin itu tidak ada masalah sama sekali, ya. Kita vaksin booster atau vaksin apa 1-2 itu tidak ada masalah sama sekali ketika kita berpuasa. Jadi yang keempat itu. Yang kelima yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa adalah al-hijamah, ya Bu ya, berbekam. Berbekam. Ya. Faqad ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam ya ketika beliau sedang berpuasa sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Illa idza kanat tut'ifus shaima, kecuali kalau sampai berbekam itu melemahkan badan kita. Melemahkan itu jangan ya. Ketika melemahkan fa innaha tukrah lahu, dimakruhkan. Tapi kalau enggak melemahkan enggak ada masalah sama sekali. Coba ya, Pak ya. Berkata Sabit Al-Bunani kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, apa kata beliau? Akuntum, apakah kalian takrohunal hijamata, memakruhkan berbekam lis-shaim kepada orang yang berpuasa ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, la, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, enggak, illa min ajli dha'fi, kecuali sampai karena menyebabkan lemah. Jadi kalau enggak lemah ya kuat, ya berarti enggak ada masalah sama sekali. Tapi kalau sampai menyebabkan lemah maka dimakruhkan, dimakruhkan bagi orang yang berpuasa. Nah, hukumnya juga sama Pak terkait dengan itu, al-fasad, al-fasdu itu. Fasdu itu yang mengeluarkan darah itu ya. Yang ahli bekam yang paham al-fasdu. Al-fasdu itu yang darahnya diambil darah itu Pak. Kadang-kadang dari sini keluarin darah. Ya, macam-macam bagian tubuh ya Pak ya, di tangan. Al-fasdu. Fasdu mengeluarkan darah. Sama dengan hukumnya sama dengan hijamah, selama tidak menyebabkan kelemahan atau lemah badan gara-gara itu, maka tidak ada masalah sama sekali. Jadi menjadi inti adalah lemahnya hal tersebut. Kemudian yang keenam yang diizinkan oleh untuk orang yang berpuasa adalah al-madmadatu wal istinsyaku. Al-madmadah ya, wal istinsyak, berkumur-kumur dan istinsyak. Istinsyak itu narik air ke hidung itu, kemudian istinsyak dikeluarkan ya. Illa annahu yukrahu al-mubalaghatu fihima, hanya saja dimakruhkan untuk mubalaghah. Mubalaghah itu terlalu dalam, kumur-kumurnya terlalu dalam, khawatirkan masuk ke kerongkongan, ke hidung juga khawatir nanti masuk lebih dalam di situ. Maka ada riwayat mengatakannya, kita perintahkan kecuali engkau shaim ya, berpuasa. Jadi makruhkan untuk memperdalam ketika sedang berpuasa. Ada riwayat dari Luqayt bin Sabrah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkata, fa idza stansyakta fa abligh, kalau kalian beristinsyak masukin air ke hidung, ya. Karena itu masukin air ke hidung sambil kumur-kumur itu. Sunahnya kan 2 tangan langsung itu, langsung satu bagian. Kalau kalian berkumur-kumur, kalau kalian istinsyak fa abligh, maka dalamkan kalau kita enggak puasa, illa antakuna shaiman, kecuali kalian berpuasa. Kalau berpuasa jangan dalam-dalam,
khawatirnya nanti masuk ya, ke kerongkongan ya. Nah, ini ke kerongkongan ini yang menyebabkan batalnya puasa. Diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, berkata At-Tirmidzi hasan sahih. Sebagian para ulama ya, sebagian ulama faqad kariha ahlul ilmi, para ulama memakruhkan as-su'ud lis-shaim ya, memasukkan hidung. Sebagian ulama ibu ya berpandangan memasukkan air ke hidung itu dimakruhkan ya bagi orang yang berpuasa ya. Wara'au, mereka berpandangan itu bisa membatalkan. Ini pandangan lainnya ya, pandangan lainnya. Wa fil hadis ma yuqawwi qauluhum, ada hadis yang menguatkan pandangan mereka. Berkata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala, wa in tamatmadha, kalau ia berkumur-kumur, awistan syaka fit thahara, atau beristinsyak, masukin air ke hidung, fasabaqal ma'u ila halqihi, kemudian air dia kumur-kumur ya Bu ya, istinsyak, kemudian masuk air ke kerongkongannya sampai ke sini tanpa disengaja, min ghairi qasdin wala israfin, dia enggak sengaja dan enggak juga berlebih-lebihan ya, biasa sebenarnya, enggak berlebihan, maka fala syai'a alaihi, maka tidak ada hukuman apapun baginya, puasanya tetap sah ya. Ini pendapat Al-Auza'i juga, Ishaq bin Rahawai, Asy-Syafi'i, dan dalam salah satu pendapatnya ya. Itu juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tapi kata Imam Malik dan Abu Hanifah itu membatalkan yuftir ya. Dia sudah yuftir, sudah batal. Jadi kalau dia tiba-tiba memasukkan hidungnya ke air, ke dalam hidungnya, kemudian tanpa sengaja sampai ke kerongkongan, maka dia bagi dalam mazhabnya apa tadi Al-Auza'i ya, Ishaq, Asy-Syafi'i, dalam salah satu pandangannya itu enggak sampai membatalkan. Tapi menurut Malik dan Abu Hanifah itu membatalkan kalau sampai ke sini, makanya enggak boleh terlalu dalam ya. Kenapa? Karena dia menyampaikan air ke kerongkongannya, zakiran li saumihi ya, zakiran li saumihi, dia ingat sedang berpuasa ya. Fa aftar kama lau ta'ammana syurbahu ya. Dia sama dengan orang yang ingat lagi berpuasa, maka dianggap sama dengan orang yang sengaja minum, karena dia memasukkannya juga dengan sengaja. Makanya ada khilaf di situ Pak ya. Kalau Ibnu Qudamah mengatakan, kalau Ibnu Qudamah sendiri itu mengkuatkan pendapat yang pertama ya Pak ya. Kalau seandainya tanpa sengaja ya, kemudian juga enggak berlebih-lebihan, dia memasukkan air ke dalam hidungnya, walaupun sampai nanti ke kerongkongannya, tapi karena dia enggak sengaja dan enggak juga berlebih-lebihan ya, kata beliau itu tidak ada masalah sama sekali ya, tidak ada masalah sama sekali. Bagi beliau sama dengan lau tarat zubabatun ila halaqatin ila halqi, sama dengan kalau serangga tiba-tiba masuk ke dalam mulutnya sampai ke kerongkongannya, kan dia enggak sengaja gitu ya. Nah, bagi Ibnu Qudamah juga begitu pandangannya beliau ya. Itu yang ke-6 ya Pak ya. Yang ke-7 sekarang ya. Ke-7 ya. Kita lihat ke-7. Wa yubahu lis-shaim, dan dibolehkan bagi orang yang berpuasa an yakul, untuk makan, wa yashrab, dan minum, wa yujami', dan berhubungan suami istri, hatta yattali' al-fajr, sampai terbit fajar. Fa idza tala al-fajar ya, kalau seandainya fajar sudah terbit, wa fi famihi ta'amun, dan di mulutnya ada makanan, fajar sudah terbit, di mulutnya ada makanan, wajaba alaihi an yalfizahu, maka dia wajib melepehkannya ya. Makanya kita tuh penting untuk berhati-hati itu ya Pak ya. Makanya dalam riwayat itu Rasulullah di antara selesai sahurnya dengan subuh itu ya 40 ayat ya. 40 ayat batas di antara keduanya. Nah, itu kan yang menjadi dalil imsak itu. Nah, imsak itu pernah kita sampaikan sebelumnya ya, imsak itu. Makanya imsak itu kalau bisa kita taati ya taati. Dalilnya dari situ. 40 ayat itu.
Di antara selesainya bacaan Nabi, antara sahurnya Nabi dengan azan itu 40 ayat itu. Ya sekitar segitu ya, sekitar 40 ayat itu sekitar 10 menitan itu kayaknya lebih lama mungkin ya. Jadi sekitar itulah kira-kira. Kita baca dengan tartil 40 ayat mungkin 10 menitan. Tartil ya, bacanya yang tartil. Hanya jangan dibiasakan. Ya, jangan dibiasakan azan kemudian baru nunggu azan baru mau minum cepat-cepat ya. Dikhawatirkan kita berada di waktu terlarang itu. Ya, kita tahan udah, kalau udah masuk imsak itu ditahan. Ya. Au kana ini ya. Fa in laffa au naza'a sahha siyamahu. Oh ini yang terkait dengan hubungan suami istri Pak ya. Fa ibni betala ma fi famihi min ta'amin mukhtaran ya. Aftar. Kalau seandainya dia sengaja menelan apa yang ada di dalam mulutnya dari makanan, ya, maka dia aftar, maka dia dianggap berbuka. Dianggap puasanya tidak sah. Diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Bilalan yu'azzinu bilailin." Bilal itu azan di malam hari. Fakulu washrabu, maka masih makan dan minumlah kalian hatta yu'azzina ibnu ummi maktum, sampai azan ibnu ummi maktum. Intinya kita ketika sebelum terbitnya fajar masih dibolehkan, tapi dihindari untuk mendekati azan itu ya, jangan sampai kita terbiasa dengan seperti itu. Khawatirnya akan masuk waktu ya kita masih ini Pak ya, masih makan dan minum di situ padahal waktu lapang sebelumnya. Kemudian wa yubahu lis-shaim an yusbiha junuban. Ya, enggak ada masalah bagi orang yang shaim kalau seandainya dia di pagi hari dalam kondisi berjunub ya, tinggal mandi, enggak ada masalah situ. Kemudian yang terakhir ya, wal haid wan nufasa, bagi perempuan yang haid dan nifas, idzan qata'ad dam minal laili ya, kalau seandainya darahnya sudah terputus, sudah selesai haid dan nifasnya di malam hari, jazalahuma ta'khirul wusli ila subuhi ya, boleh bagi keduanya untuk mengakhirkan mandinya sampai subuh. Wa asbahata shaimataini ya, kemudian keduanya berada di pagi hari dalam kondisi sudah berpuasa tapi belum mandi ya, habis itu baru mandi, udah masuk azan terus mandi gitu ya, sebelum sholat subuh, itu tidak ada masalah sama sekali. Summa alaihima anta tatahhara lis shalah. Jadi putus haid nifasnya tapi belum mandi ya Pak ya, maka nggak ada masalah sama sekali, silakan berpuasa, ikut sahur. Yang jelas puasanya tetap sah, yang jelas ketika dia mau sholat mandi dulu gitu ya. Kalau mau sholat mandi dulu, ketika azan berkumandang dia belum mandi tidak ada masalah sama sekali. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, itulah hal-hal yang perlu kita perhatikan ya, yang dibolehkan bagi kita dalam berpuasa ya, dalam berpuasa. Nanti pembahasan ini kayaknya akan kita ulang lagi nanti ketika sampai di bab yang terkait dengan puasa ya, insyaallah. Kita cukupkan demikian Pak ya, karena bentar lagi juga sudah mau azan maghrib ya. Silakan kita mau waktu mustajab untuk berdoa, apapun permintaan kita terkait dengan perkara duniawi dan ukhrawi ya, silakan kita ya pinta ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan demikian. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita lanjutkan lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.